Halo, selamat pagi anak-anak semua. Salam jumpa dalam pembelajaran matematika kelas 8. Hari ini akan dimulai dengan materi pokok pola bilangan. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, yang menjadi kompetensi dasar untuk materi pokok hari ini ada kompetensi dasar pengetahuan 3.1, membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Dan yang menjadi kompetensi dasar keterampilan 4.1, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Dan yang menjadi tujuan pembelajaran untuk pertemuan hari ini ada 4. Kalian bisa lihat pada layar kalian masing-masing. Selanjutnya, ini adalah beberapa manfaat dalam mempelajari materi pola bilangan ini di berbagai aspek kehidupan. Ada dalam bidang sains, di situ ada teknik dalam pembuatan piramid, ada juga untuk pengaturan barisan tempat duduk pada stadion, dan juga ada penomoran pada bola. Kita mulai yang pertama, yaitu pengertian pola bilangan. Nah, dimulai dengan pola. Pola itu adalah keteraturan sifat yang dimiliki oleh serangkaian objek tertentu. Kalian bisa lihat di sini ada ilustrasi dalam pemberian nomor rumah. Di sini ada pemberian nomor rumah 13579. Nah, kita bisa lihat bahwa dari untuk rumah nomor pertama ke rumah nomor 3, ternyata selisihnya adalah 2. Ya, positif 2. Atau kita naik 2. Selanjutnya dari 3 ke 5, selisihnya juga 2. 5 ke 7, selisihnya juga 2. 7 ke 9 juga selisihnya 2. Ya, maka selanjutnya untuk dapat kita menentukan nomor rumah berikutnya, berarti 9 ditambah dengan 2, kita peroleh hasilnya 11. Selanjutnya juga 11 ditambah 2, kita peroleh hasilnya 13. Lalu 13 ditambah 2, kita peroleh hasilnya 15. Dan yang terakhir 15 ditambah 2, kita juga peroleh hasilnya 17. Ya, bisa kalian lanjut untuk penomoran rumah berikutnya. Nah, berdasarkan ilustrasi di atas, dapat kita simpulkan bahwa barisan bilangan berpola itu adalah susunan bilangan yang memiliki keteraturan. Selanjutnya kita perhatikan di sini ada contoh pola bilangan khusus. Ya, yang pertama itu ada pola bilangan genap, di mana pola bilangan genap barisan bilangannya yaitu 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Lalu yang kedua ada pola bilangan ganjil, barisan bilangannya yaitu 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Yang ketiga ada pola bilangan persegi panjang. Kalian bisa lihat dari titik-titik ini membentuk persegi panjang, di mana barisan bilangannya yaitu 2, 6, 12, 20, dan seterusnya. Yang keempat ada pola bilangan segitiga. Kalian bisa lihat bahwa titik-titik ini membentuk segitiga. Dan barisan bilangannya itu yaitu 1, 3, 6, 10, 15, dan seterusnya. Yang berikut ada pola bilangan persegi. Kalian bisa lihat titik-titik ini membentuk persegi, di mana barisan bilangannya yaitu 1, 4, 9, 16, 25, dan seterusnya. Yang keenam ada pola bilangan Fibonacci. Nah, yang harus kalian ketahui, pola bilangan Fibonacci
Untuk suku berikutnya itu diperoleh dari dua suku sebelumnya. Jadi kalian bisa lihat suku pertama 1, suku kedua 1. Untuk mendapatkan suku ketiga, kita jumlahkan dua suku sebelumnya, 1 ditambah 1 hasilnya 2. Untuk mendapatkan suku keempat, berarti kita jumlahkan dua suku sebelumnya, yaitu 1 ditambah 2 sama dengan 3. Lalu untuk mendapatkan suku selanjutnya, suku kelima, jumlahkan dua suku sebelumnya, 2 ditambah 3, kita peroleh 5. Lalu selanjutnya, 3 ditambah 5, kita peroleh 8. Selanjutnya, 5 ditambah 8, kita peroleh 13, dan seterusnya mengikuti pola yang ada. Yang ketujuh yaitu pola bilangan segitiga Pascal. Tingkatan yang pertama 1, lalu tingkatan kedua 1, 1. Tingkatan yang ketiga dimulai dengan 1. Bilangan selanjutnya dijumlahkan bilangan pada tingkatan di atasnya. 1 ditambah 1 hasilnya 2. Lalu ditutup dengan 1. Tingkatan berikut dibuka dengan 1. Dijumlahkan dua suku di atasnya. 1 tambah 2 sama dengan 3. Dijumlahkan lagi 2 ditambah 1 sama dengan 3. Ditutup dengan 1. Selanjutnya mengikuti pola yang sama, dimulai dengan 1, dijumlahkan bilangan di atasnya, 1 ditambah 3, 4, 3 ditambah 3, 6, 3 ditambah 1, 4, ditutup dengan 1. 1 ditambah 4, 5, 4 ditambah 6, 10, 6 ditambah 4, 10, 4 ditambah 1, 5, ditutup dengan 1. Kalian bisa lanjut tingkatan yang berikut mengikuti pola yang sudah Ibu jelaskan untuk segitiga Pascal. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh soal berikut ini. Yang pertama, dua suku berikutnya dari barisan bilangan 1, 5, 9, 13, dan seterusnya adalah, kita perhatikan penyelesaian berikut dengan menuliskan barisan bilangan yang diketahui 1, 5, 9, 13. Sekarang kita melihat aturannya. Ternyata dari 1 ke 5 selisihnya yaitu positif 4 atau dia naik 4. Kita lihat lagi dari 5 ke 9 juga positif 4, naik 4, tambah 4. 9 ke 13 juga tambah 4. Karena aturannya tambah 4, berarti suku selanjutnya juga kita tambah 4. 13 ditambah 4, kita peroleh hasilnya 17. Lalu 17 ditambah 4, kita peroleh hasilnya 21. Jadi, dua suku berikutnya dari barisan bilangan 1, 5, 9, 13 adalah 17 dan 21. Kita lanjut contoh yang kedua. Tentukan suku ketujuh dari barisan bilangan 10, 7, 4, 1, negatif 2, dan seterusnya. Kita perhatikan penyelesaian berikut. Kita menuliskan suku yang sudah diketahui, lalu kita melihat aturan yang berlaku. Kita perhatikan dari 10 ke 7, ternyata selisihnya adalah negatif 3, atau dia turun 3. 7 ke 4, negatif 3, 4 ke 1, negatif 3, 1 ke negatif 2, juga negatif 3. Maka untuk mendapatkan suku selanjutnya, berarti kita menggunakan aturan yang sama, yaitu dikurang 3 atau turun 3. Maka sekarang setelah negatif 2 ini adalah suku ke-6. Suku ke-6 berarti negatif 2 dikurang 3, kita peroleh hasilnya negatif 5. Nah, sampai di sini kita belum selesai karena pada soal yang ditanyakan adalah suku ke-7. Di sini kita baru sampai suku ke-6. Ya, jadi suku pertama 10, suku kedua 7, suku ketiga 4, suku keempat 1, suku kelima negatif 2, suku keenam negatif 5. Maka kita lanjut suku yang ke-7, berarti dikurang 3, negatif 5 dikurang 3, kita peroleh hasilnya negatif 8. Jadi, suku ke-7 dari barisan bilangan 10,
7, 4, 1, negatif 2 adalah negatif 8. Kita lanjut yang berikut contoh soal 3. Batang korek api disusun dengan susunan seperti pada gambar di bawah. Jika pola tersebut terus berlanjut, banyak batang korek api pada susunan atau pola ke-8 adalah titik-titik batang. Sekarang kita perhatikan penyelesaiannya. Di sini kita menghitung dari soal yang sudah diketahui dari gambar yang ada. Setiap pola kita menghitung banyak batang korek apinya. Maka kita lihat pola pertama ternyata ada 6 batang korek api. Pola yang kedua ada 9 batang korek api. Pola yang ketiga ada 12 batang korek api. Nah, dari 3 pola ini kalian bisa lihat, ternyata untuk mendapatkan pola kedua, dari pola pertama kita tambahkan dengan 3, sehingga kita peroleh hasilnya 9, sesuai dengan pola pada gambar. Lalu untuk pola yang ketiga, kita bisa lihat bahwa itu merupakan pola kedua ditambah lagi dengan 3 batang korek api. Sehingga hasilnya adalah 13 sesuai di gambar. Nah, dari pola kedua dan pola ketiga dapat kita lihat bahwa aturannya itu selalu ditambah 3 untuk setiap pola selanjutnya. Berarti pola keempat yaitu dari pola sebelumnya 12 ditambah dengan 3 kita peroleh hasilnya 15. Pola kelima berarti pola sebelumnya 15 ditambah dengan 3 sama dengan 18. Pola keenam 18 ditambah 3 kita peroleh hasilnya 21. Pola ketujuh 21 ditambah dengan 3 kita peroleh hasilnya 24. Dan pola ke-8 yaitu pola sebelumnya tadi 24 ditambah dengan 3 kita peroleh hasilnya 27. Jadi banyak batang korek api pada susunan pola ke-8 adalah 27 batang. Kita lanjut untuk contoh soal yang keempat. Tentukan 2 huruf berikut dari pola A, R, D, P, dan seterusnya. Maka kita perhatikan penyelesaian berikut. Kita lihat aturannya. Yang pertama, kita lihat dari A ke D. A ke D ternyata dia ada melewati 2 huruf. Tapi sebelumnya dari A ke D dia naik ya, dari A dia naik ke D, namun dia melewati 2 huruf, yaitu huruf B dan C. Maka untuk mendapatkan huruf berikut setelah D, berarti dia naik ya, dia naik, tapi dia lompat 2 huruf, yaitu huruf E dan F. Maka huruf berikutnya setelah D yaitu G. Kita baru dapat 1 huruf. Kita lanjut lagi. Yang berikut, aturan yang berikut untuk mendapatkan huruf terakhir. Kita lihat dari R ke P. Nah, dari R ke P, ternyata kalian ingat kembali huruf abjad ya. Dari R ke P, ternyata dia menurun. Tapi dia menurun, dia melewati 1 huruf, yaitu huruf Q. Ya, maka untuk mendapatkan huruf selanjutnya setelah P, ya, berarti menurun, melewati 1 huruf, yaitu huruf O. Dan kita akan stop pada huruf N. Sehingga 2 huruf berikut dari pola A, R, D, P, yaitu huruf G dan N. Baik anak-anak, penjelasan Ibu hari ini sampai di sini. Kita akan melanjutkan pada pertemuan berikut. Sebelumnya, sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa pertemuan berikut.